Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Erawati selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan juga teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan hidayahnya. Tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Komarudin dengan NIM 21404059 sebagai moderator dan presentator, Saudara Rian Badruzaman dengan NIM 21404059 sebagai presentator, dan juga Saudara Kamelia dengan NIM 21404060 sebagai presentator. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materi kita pada hari ini, yaitu demokrasi dulu. Yang pertama yaitu MPR. Posisi MPR sebelum amandemen yaitu sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Namun ketika sesudah amandemen, yaitu tepatnya pada tahun 2002, lembaga MPR yaitu menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN atau garis-garis besar haluan negara dan mengeluarkan TAP MPR kecuali yang berkenaan dengan menetapkan presiden dan atau wapres dalam kondisi mendesak. Tugas-tugas dan wewenang MPR yaitu sebelum amandemen. Tugas MPR yaitu memilih dan menetapkan presiden. Yang kedua yaitu memberhentikan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga yaitu melantik presiden dan wakil presiden. Yang keempat yaitu mengesahkan dan menetapkan UUD dan GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Tugas dan wewenang MPR ketika sesudah amandemen yaitu melaksanakan sidang minimal 1 kali dalam 5 tahun yang hukumnya wajib. Yang kedua yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang ketiga yaitu melantik presiden dan wakil presiden. Yang keempat yaitu memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang kedua yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama itu fungsi dan hak. Fungsi yang pertama itulah fungsi legislasi, yaitu mengubah dan menetapkan UUD di Indonesia. Yang kedua yaitu fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU APBN dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga yaitu fungsi anggaran, yaitu melakukan persetujuan undang-undang APBN. Yang kedua yaitu hak DPR. Yang pertama yaitu hak interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Yang kedua yaitu hak angket, yaitu menyelidiki hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan. Yang ketiga yaitu hak amandemen yaitu hak mengadakan atau mengajukan perubahan RUU. Yang keempat yaitu hak budgeting, yaitu hak menerima atau menolak RAPBN dan mengawasi pengeluaran tingkat persetujuan anggaran. Yang terakhir yaitu hak menyatakan pendapat, yaitu hak menyatakan atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di dalam Indonesia ataupun di luar Indonesia. Yang kedua yaitu tugas dan wewenang DPR. Yang pertama yaitu menyusun program legislasi nasional. Selanjutnya yaitu menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Yang ketiga yaitu menetapkan undang-undang bersama presiden.
Tugas dan wewenang yang kedua yaitu mengenai pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga itu tugas dan wewenang DPR terkait anggaran. Yang pertama itu memberikan persetujuan RUU tentang APBN. Yang kedua itu menindaklanjuti hasil pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK, Badan Pengelola Keuangan. Yang ketiga yaitu memperhatikan pertimbangan DPD terkait rancangan undang-undang APBN dan pajak. Selanjutnya yaitu DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan lembaga tinggi negara, yaitu perwakilan dari setiap provinsi dan dipilih melalui pemilu. Yang pertama yaitu fungsi DPD. Fungsi DPD yang pertama yaitu mengajukan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah. Yang kedua yaitu ikut dalam pengajuan rancangan undang-undang. Yang ketiga yaitu pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan undang-undang pajak, pendidikan dan agama. Yang keempat yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, pembentukan dan lain-lain. Selanjutnya itu tugas dan wewenang DPD. Yang pertama yaitu mengajukan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah dan lain-lain. Yang kedua yaitu membahas rancangan undang-undang terkait otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Yang ketiga yaitu menyusun dan menyampaikan daftar inventaris rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden. Yang keempat yaitu menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan undang-undang. Penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin dan pejabat negara. Penerapan demokrasi secara sederhana dari dasar demokrasi adalah penerimaan rakyat, yang mana cara paling masuk akalnya adalah dengan mekanisme perwakilan. Cara dan mekanismenya yaitu sesuai dengan namanya, pemilu, berarti kegiatan, proses, pelaksanaan, memilih orang yang diharapkan menjadi pemimpin atau wakil pemimpin bagi kita sebagai rakyat dan warga negara. Sedangkan untuk pejabat negara dalam arti luas termasuk menteri, dirjen, gubernur RI, jaksa agung, sampai pejabat kantor atau dinas, di dalamnya pada dasarnya mereka yang terpilih secara jelas dilakukan secara demokratis. Seharusnya adalah orang yang kita pilih melalui pemilu yang memilih pejabat negara tersebut. Bukan kita yang menentukan dan menunjuk siapa yang menjabat. Dinamika dan tantangan. Pemikiran kunci demokrasi terletak pada bagaimana negara tersebut mengelola dan mengembangkan hal yang ada, terutama demokrasi yang berkembang seiring dengan paham lain termasuk republikanisme, liberalisme, dan marxisme. Di antara perkembangan saat ini dinamika ekonomi juga dunia juga turut memberikan pengaruh guncangan pada kebijakan dan pemerintahan yang ada di berbagai negara khususnya Indonesia. Termasuk dalam tantangan demokrasi adalah perubahan tatanan internasional terhadap peran dan sifat pemerintah demokratis. Persoalan di kehidupan maupun secara tradisional mengindikasikan teori demokrasi memang memiliki beberapa tantangan yang diperkirakan akan dihadapi. Makna lain dari demokrasi yang berubah dalam tatanan global maupun mengenai tatanan global atas perkembangan himpunan demokratis. Mengenai tatanan global atas perkembangan himpunan demokratis, adanya faktor pembagian kekuasaan, banyak pusat kekuasaan dan sistem otoritas yang bekerja dalam lintas batas-batas, dasar-dasar politik dan teori demokrasi yang disusun kembali. Hakikat kekuasaan otoritas yang ditanggung jawab semua harus diuji masyarakat kembali.
Demokrasi memiliki tantangan lain, yaitu ideologi lain yang mungkin menembus batas-batas sehingga mempengaruhi demokrasi saat ini. Contoh liberal yang memiliki pemahaman hak manusia secara luasnya. Hal ini berbeda dengan peraturan yang ada di Indonesia pada khususnya sebagai negara yang menganut demokrasi Pancasila. Hak dan kebebasan masih dibatasi oleh peraturan dan kepentingan orang lain, sehingga pada kenyataannya liberal tidak sesuai dengan hal yang dianggap seimbang dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan warga negara sebagai pelaksana demokrasi Pancasila. Adapun tantangan yang menjungkal demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 5 indikator. Yang pertama, perkembangannya sebagai radikal. Tak pernah terbayangkan oleh kita terjadi aksi bom bunuh diri di Legal Bali, apalagi aksi di atas namakan jihad dan menjadikan agama sebagai landasan kebenarannya. Sasaran dari hal ini adalah orang asing yang memiliki kepentingan di Indonesia. Mereka bahkan menyebut diri mereka sebagai kaum mujahidin atau dalam bahasa Indonesianya pejuang Allah. Kebanyakan negara-negara barat dan Amerika termasuk Indonesia menganggap bahwa teroris adalah orang yang terpinggirkan secara ekonomi. Namun lebih dari itu, mereka sebenarnya bukan karena miskin, tetapi karena merasa geram terhadap penindasan yang dilakukan negara maju terhadap negara berkembang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, berkembangnya kelompok-kelompok yang mengklaim demokrasi sebagai kemenangan kaum mayoritas. Karena demokrasi adalah mengutamakan aspirasi masyarakat banyak, maka dari itu menurut pandangan mereka umat Islam adalah yang terbanyak. Maka dari itu harus ditetapkan syariat Islam dan mengubah negara Indonesia menjadi negara Islam. Inilah tantangan terberat demokrasi Indonesia ke depannya. Yang kedua, kepicikan kedaerahan. Setelah reformasi berlangsung otonomi daerah, salah satu program yang gencar dikampanyekan pemerintah, tuntunan pemerintah daerah pun berdatangan, dan karena asas demokrasi maka pemerintah daerah yang diberikan wewenang mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang ketiga, ketidakadilan. Ketidakadilan akan menjadi penghalang utama demokrasi. Mengapa? Karena ketidakadilan berkaitan dengan kemanusiaan. Ketidakadilan dapat kita lihat dari 4 bidang. Yang pertama, ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Pertama, ketidakadilan dalam bidang ekonomi berkaitan dengan erat dengan kesenjangan sosial. Yang keempat, menurut kepercayaan publik terhadap institusi-institusi yang ada. Dalam praktek demokrasi selama ini masih relatif ternyata menimbulkan minimnya kepercayaan pada institusi seperti independensi pers, penegak hukum, politik partai, lembaga perwakilan, dan bahkan pemimpin. Yang kelima, globalisasi. Pemerintahan dalam negeri tidak mungkin lepas dari pengaruh global. Dengan kebebasan mengakses media, mudah mengetahui permasalahan yang dialami negara lain, dan masalah yang dialami oleh negara lain turut mengaruhi politik dalam negeri. Baik, presentasi dari kelompok 9 akan saya akhiri. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan ditulis di kolom diskusi di e-learning. Apabila ada kesalahan dalam video tersebut, saya dan teman-teman mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.